dahsyat lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Di atas kepalamu bagi Raja, di atas segala Raja. Bagi Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong hidup saudara dan saya. Kami mengucap syukur pada siang hari ini kami berkumpul di tempat ini dengan satu tujuan. Untuk mendengar firman-Mu, diberkati oleh tubuh dan darah-Mu. Bahkan untuk kami boleh mengerti apa rancangan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan telah mati bagi kami. Engkau telah bangkit bagi kami. Dan Engkau telah menyediakan rumah yang indah di kerajaan surga. Suatu hari kelak kami bukan saja berkumpul di tempat ini. Tapi kami bersama-sama berkumpul di kerajaan surga. Keluargaku dan keluarga mereka, kami sama-sama menikmati berkat anugerah dari kerajaan surga. Terima kasih untuk pemakaian-Mu atas tim pujian penyembahan, bagi juga hamba-Mu untuk boleh menyampaikan Injil kerajaan surga. Setiap kata kalimat yang keluar memberkati jemaat di tempat ini. Mereka yang datang tidak sama waktu mereka pulang. Mereka pulang bawa berkat, mereka pulang bawa mukjizat, bahkan mereka pulang bawa jawaban doa. Agar yang sakit berkata aku telah sembuh, yang terikat berkata aku telah dilepaskan, yang beban berat berkata aku telah melihat pertolongan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, bekerjalah seluas-luasnya. Sampaikan hatimu, sampaikan rencanamu melalui hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerinduanku ministry di tempat ini sama-sama yang siap diberkati firman Tuhan. Sama-sama dengan bangga kita boleh katakan amin. Kita boleh berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada sore menjelang malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran saudara. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom kerinduanku ministry. Belum semuanya yang di tribun, yang di bawah, di kiri dan kanan. Shalom kerinduanku ministry. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Ada banyak berkat, ada banyak mukjizat, ada banyak uang saudara. Haleluya, yang bangga punya Yesus boleh lambaikan tangan saudara. Oh haleluya, kalau saudara nggak keberatan boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan kamu kelihatan lebih muda hari ini, bilang saudara. Yuk salam dia biar dia happy saudara. Kalau dia omamu, opamu bilang oma kayak anak 17 tahun hari ini. Puji Tuhan, terima kasih atas kehadiran saudara. Nggak kerasa kita sudah sampai ke bagian 8 dari The Blessed, dari tema khotbah The Greatest atau The Great Reversal, pemutar balikan. Saya mau absen dulu. Yang diberkati selama 7 minggu belakangan ini bisa lambaikan tangan saudara. Oh haleluya, kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Kita masuk kepada bagian ke-8 terakhir saudara. Dan minggu depan kita akan masuk seri khotbah yang baru. Kalau Tuhan izinkan saya akan mengajar saudara tentang Injil. Apa itu Injil, apa itu agama dan sebagainya. Saya pendeta yang suka belajar, suka banyak baca. Dan saya rindu agar jemaat kerinduanku ministry makin pinter-pinter, bilang amin. Makin luar biasa, bilang amin. Dan yang terpenting makin cinta Tuhan, katakan amin. Saya seneng banget jam 15.30 jemaat yang pagi turun ke bawah gitu saudara ya. Memang mereka kejam-kejam sama pendeta muda di tempat ini saudara ya. Saya jamin pendeta muda tempat ini mantap-mantap saudara. Tapi memang lebih mantap Gideon memang saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita akan belajar. Saya langsung dari Bandung, from Bandung with love ke Bekasi. Woi. Padahal belum sempat nyobain Batagor, tapi demi saudara, saya naik kereta wus, sampai baru tutup mata, baru mau mimpi Abraham, Ishak dan Yakub sudah sampai. Baru mau mimpi sudah sampai, langsung sampai Bekasi. Di depan tadi wusnya, saya berhenti, bang pinggir bang. Karena yang punya wus papa saya, papa di surga. Kayaknya ibadah sore enak juga ya. Apa besok kita sore aja gimana saudara? Itu yang pengangguran itu dia itu. Karena pengen bangun siang. Mari sama-sama kita lihat firman Allah Injil Matius 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kita masuk kepada bagian akhir dari The Great Reversal, pemutar balikan. Saudara yang ingin melihat secara detail, saudara bisa melihat di YouTube channel Kerinduanku Ministry. Saudara, setiap hari kita ada renungan pagi. Saudara yang bingung mau renungan apa bisa nonton di Kerinduanku Ministry. Mari sama-sama kita baca kembali ayat ini dari awal. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, demikian seterusnya. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati.
Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Dua saudara, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka mempunyai kerajaan surga. Empat, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Minggu lalu kita bahas ini, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. 10. Karena merekalah yang mempunyai. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. 12 sama-sama 3, 2 ya. Karena upahmu apa? Besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang percaya. Boleh katakan amin. Kita sampai kepada bagian akhir, kita telah membahas apa itu miskin di hadapan Allah. Kita telah membahas apa itu berduka cita, apa itu lemah lembut, apa itu lapar dan haus, apa itu murah hati, apa itu suci hatinya, dan apa itu yang disebut membawa damai. Dan kita masuk kepada bagian akhir, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah mempunyai kerajaan surga. Sedikit merefresh, kata bahagia berbeda dengan yang dunia maksud. Dunia maksud bahagia nggak punya masalah. Dunia maksud bahagia itu uang banyak, kantong ketebal, perut kenyang, hati tenang. Betul apa tidak? Tapi bagi Yesus kebahagiaan itu adalah insight yang di dalam. Bagi Yesus ketika yang di dalam benar, maka yang di luar pasti benar. Katakan amin. Bagi Yesus kalau hatimu benar, maka pikiranmu akan, maka perkataanmu akan benar. Nah, Yesus bilang yang paling terakhir yang menurut saya cukup berat atau bahkan mungkin sangat berat. Karena Yesus bilang berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ini nggak main-main, bos. Ini bicara dianiaya. Ini bicara momen di mana kekristenan mengalami aniaya, mengalami persekusi. Saya selalu bilang sama saudara, momen saudara terima Yesus, maka momen itu juga saudara menjadi target operasinya iblis. Kalau saudara berjalan dengan Yesus, maka saudara menjadi musuhnya iblis. Yang setuju dan percaya bilang amin. Dan suatu hari slow but sure, saudara akan head to head sama iblis. Suatu hari saudara berjalan dengan Allah, dan suatu hari saudara akan head to head sama apa? Dan iblis will do anything. Iblis akan lakukan segala cara agar saudara nggak nyaman ikut Yesus, agar saudara nggak suka ikut Yesus. Saya selalu bilang sama saudara, kalau saudara bertobat dan tiba-tiba datang banyak masalah sama saudara, puji Tuhan. Memang nggak ada yang amin. Dan tadi di Bandung juga nggak ada yang amin. Saya khotbah sendiri, jawab sendiri memang. Karena kita senang kalau khotbah kamu diberkati. Amin. Tuh kan. Saya kemarin di Bandung malam-malam jalan-jalan sama istri ke Sudirman Street. Saudara pulang nggak ada bus, nggak ada taksi, udah nunggu-nunggu, nggak datang-datang. Di Sudirman Street kalau malam minggu saudara yang nggak pernah jalan-jalan, kasihan deh. Jadi di Sudirman Street lebih gampang cari ituan daripada cari bangku di situ. Pulang malam-malam saudara lewat Braga. Kalau saudara nggak tahu Braga, samping Tambun. Lewat Braga, di Braga itu ada hantu-hantuan, ada kuntilanak, ada pocong. Mereka mendekat kepada saya, Pak mau foto, pendeta foto sama pocong, saya bilang. Saya bilang dalam nama Yesus pocong pergi, pocongnya ketawa. Saya kasih minyak urapan, dia bilang Pak ini minyak wangi. Yang si lontong itu setan itu. Tapi saya mau bilang sama saudara, berbahagialah orang yang dianiaya. Saya mau tanya sama jemaat Tuhan di tempat ini, Kerinduanku Ministry. Apakah semua orang Kristen akan mengalami aniaya? Coba yang bilang iya boleh angkat tangan. Oke, yang bilang enggak boleh angkat tangan. Oke, yang enggak dua-duanya apa maumu? Mau main kita berantem? Ayo berantem lah yuk. Semua orang Kristen akan mengalami aniaya. Bukan pendapat saya, mari kita lihat apa kata firman. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-12. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-12. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ya memang akan menderita apa? Akan menderita apa?
Ya. Oh, setiap orang yang hendak berhidup beribadah kepada Kristus akan menderita aniaya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-13. Yuk sama-sama kita baca kerinduanku ministry. Janganlah saudara-saudara apabila dunia apa? Jadi kalau saudara dibenci oleh dunia, kalau saudara difitnahkan yang jahat, kalau saudara tiba-tiba orang gak suka sama saudara karena saudara Kristen, karena saudara pengikut Tuhan, karena saudara cinta Yesus, Alkitab sudah menubuatkan itu jauh-jauh hari. Yang ngerti bilang amin. Justru yang heran, saudara cinta Yesus, tapi malah dunia suka sama saudara. Dunia malah seneng sama saudara. Karena Alkitab katakan barang siapa milik Allah, maka dia dibenci oleh dunia. Gak bisa enggak. Gak bisa enggak. Mungkin karena engkau Kristen, kau gak naik pangkat. Gak apa-apa, puji Tuhan. Mungkin karena engkau Kristen, kau dijauhin sama lingkungan. Gak apa-apa, puji Tuhan. Mungkin karena kau Kristen, kau nggak diangkat-angkat, kau nggak dapat promosi, nggak apa-apa, puji Tuhan. Mungkin karena Kristen, engkau disingkirkan, nggak apa-apa, puji Tuhan. Mungkin karena engkau pakai salib di sini, bahkan salib gereja kau pakai, yang gede itu, nggak apa-apa. Ada jemaat di Kelapa Gading, tim saya saksinya, kolonel, naik pangkat, lamanya minta ampun. Karena kenapa? Karena Kristen. Ada juga orang kerja di kantor, nggak naik-naik jabatan. Karena kenapa? Karena Kristen. But it's okay. Karena yang kita cari bukan di dunia. Yang kita cari adalah perkenanan dari Bapa di surga. Nah, oleh karena itu, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ada jemaat WA saya, Pak Pendeta, dulu waktu saya ngaco, waktu saya aneh-aneh, nggak ada masalah. Tapi kan saya sungguh-sungguh ikut Tuhan, kok tiba-tiba ada banyak masalah. Pernah mikir kayak gitu nggak? Kenapa kayak begitu? Karena iblis mau saudara kembali ke hidup yang lama. Iblis mau menipu saudara. Iblis pengen saudara berpikir kalau ikut Tuhan punya masalah. Ikut nggak ikut Tuhan pasti ada masalah. Tapi kabar baiknya kalau kita menghadapi masalah dengan Tuhan, kita keluar sebagai pemenang. Nah, mari kita akan belajar apa itu persekusi, apa itu aniaya. Gereja modern zaman sekarang sibuk dengan hal-hal yang menurut saya terlalu dangkal. Mari kita kembali kepada panggilan gereja. Apa itu aniaya dalam bahasa Latinnya? Menggunakan kata persekutio yang artinya start a legal action. Kalau saudara ikut Yesus, saudara dilaporkan, it's okay. Kalau saudara ikut Yesus, saudara mengalami tantangan, it's okay. Start a legal action. Hunt down, diburu. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan dioko, yang artinya dikejar, dituntut, ditekan, dilecehkan, menjengkelkan, menekan seperti penjahat. Artinya orang benar yang diperlakukan seperti musuh dan penjahat. Kalau saudara karena ikut Yesus, kalau saudara karena bertobat, kita nongkrong lagi yuk. Aduh sorry, gue udah anak Tuhan, udah bertobat. Kayak pendeta lo, sok kudus lo. Ayo ketemu sana yuk, kita minum dikit aja. Oh mohon maaf, dalam mulutku tidak lagi ada minuman keras. Tuh wewe apa itu maksudnya? Ada banyak teman-teman artis semenjak ikut Yesus gak dapat job lagi. Karena kalau nongkrong di tempat diskotik gak bisa yang enak-enak pasti enak. Yang enak-enak ya pasti enak. Kadang kepalanya gak gerak, tangannya yang gerak. Ada yang gak ngerti itu. It's okay. Saya kemarin di Cijantung ketemu seorang jenderal yang bertobat ikut Yesus. Langsung. Job semuanya hilang. Saya tanya sama dia, gimana rasanya jenderal? Puji Tuhan, gak apa-apa hilang job di dunia, asal gak hilang keselamatan. Ya, lo kan amin-amin karena kopral kan, bukan jenderal kan. Coba lo, pinjol lagi mulu lagi. Saya sedang mengajar sama saudara hal yang menurut saya orang Kristen harus punya. Orang Kristen harus tahan uji, Pak. Orang Kristen harus tahan tantangan, Bu. Emang sudah pikir bangun gereja kerinduanku ministry ini gak ada tantangan?
Kalau boleh kita curhat rame-rame yuk. Yuk duduk, bisa nih, matiin kamera, kita ngobrol deh. Bisa nih sampai dari terbit matahari sampai tenggelamnya. Wow, Baba. Itu kan yang tepuk tangan kan ngerti semua itu. Paham itu maksud saya. Tapi kan sekali layar berkembang, pantang pulang. Bukan begitu. Lo wawe, kasihan yang gak ngerti itu. Yang ngerti mah ketawa, yang gak ngerti kayak. Saya kemarin makan di Sudirman Street lagi antri-antri. Ada orang ngomong terlalu gede mulutnya gitu. Kayaknya yang itu tuh. Dilihat, saya kan pendeta tuh, saya udah lama jadi pendeta. Terlatih untuk mata saya walaupun begini. Tapi ini saya bisa melihat. Kita ini pendeta sakti mandraguna loh. Mata kami ke sini, tapi jangan ragukan sudut mata kami. Dia lagi begini, dia gini, set, dia set. Wih, muka gua itu saya bilang. Muka gua itu. Oh, saya orangnya paling usil. Dia makin begini saya. Dia dari begini-begini dia kayak, saya begini lagi. Halo, bodoh amat. Saya nggak pusing. Mau ngomong apa? Nggak pusing. Karena juri saya bukan manusia, bos. Juri saya Tuhan, bos. Selamat panggilanmu, tujuanmu jelas, kristal clear. Tadi di Bandung banyak gereja yang bilang, Pak, sore nggak ada jadwal ya Pak? Khotbah di gereja kami. Oh tidak, KM, kerinduanku ministry. Besok sore aja, ya, sore aja besok ya. Seru di sore-sore begini nih. Ada yang baru datang nggak ngerti nih. Pendeta lo gila ya pendeta lo. Mari kita akan belajar menurut bagaimana asal muasal penganiayaan itu. Saudara, kalau saudara mau tanya sama saya, apa agama atau kepercayaan yang paling menurut pendapat kita yang paling benar, yang paling mendekati benar? Atau misalnya bagaimana caranya tahu kepercayaan itu paling benar? Cara paling sederhana gini aja, cari kepercayaan yang paling banyak dilecehkan. Cari kepercayaan yang paling banyak dihancurin. Cari kepercayaan yang paling banyak diserang. Cari kepercayaan yang paling banyak dihancurin. Pendetanya ditangkap, gerejanya dibakar, Alkitabnya dihancurin. Saya mau tanya, dari seluruh kepercayaan di muka bumi, mana yang paling sering diserang? Mana paling sering diserang? Kekris. Saya mau tanya, makanya setan bikin gereja setan, bukan gereja tua, itu lagu. Gereja tua, ya elah. Lo nyanyi, masihkah kau ingat, masih di desa, kita bercanda. Udah gak usah dilanjutin. Agama yang paling banyak diserang, kepercayaan yang Alkitab yang paling banyak diinjak, dibakar, gedung yang paling banyak dibakar, namanya gereja. Pendeta yang paling banyak dikejar, diserang, memang dalam darahmu ada nama saya memang. Nggak nyebut Gideon langsung. Lo yang ngomong ya, bukan gue ya. Baik deh, baik. Yang paling banyak diserang kekristenan. Makanya ada gereja setan. Nggak ada nama tempat agama titik-titik setan. Hanya gereja. Makanya yang paling banyak dihina nama siapa? Nama Yesus. Karena kenapa? Karena iblis saja tahu mana yang asli, mana yang palsu. Oleh karena itu kalau saudara pengen tahu mana kepercayaan yang menurut pendapat kita paling benar, lihat mana yang paling banyak diserang. Semakin banyak serangan terhadap kekristenan, semakin banyak kemuliaan, kemurahan, anugerah Allah dicurahkan di tempat itu. Don't worry.
Don't worry. Mari kita akan belajar, saudara. Ada yang namanya Kaisar Emperor Decius. Lahir atau kekuasaannya around 25 AD, Anno Domini, atau hari sebelum atau sesudah kelahiran Kristus. Dia mengeluarkan dekret yang namanya Libellus. Libellus itu adalah dekret di mana semua orang di bawah pemerintahan Romawi, kerajaan Romawi, itu kerajaannya dari Eropa, Asia, sampai ke Timur Tengah. Saking powerfulnya. Dari seluruh kerajaan itu harus memiliki sertifikat ini. Apa sertifikat ini? Sertifikat ini adalah sertifikat bahwa mereka mengaku bahwa Kaisar adalah dewa. Kaisar adalah Tuhan, Kaisar adalah Raja. Dan pada masa itu seluruh orang Kristen yang percaya kepada Yesus tidak mau menyembah. Hasilnya apa? Ditangkap dan dijadikan apa? Bahan tontonan di gladiator, di Colosseum, di Roma. Saudara, saya pernah pergi ke Roma. Ini bukan sombong, bukan. Pernah Bible study di sana. Orang-orang kalau pergi ke Colosseum, Bapak Ibu, anak-anak Tuhan di tempat ini, mereka ngambil pasirnya. Karena itu pasir martir. Orang-orang Kristen yang ditangkap di sana, mereka, Kitab katakan, mereka, saudara, tidak takut mati. Bahkan macan atau singa yang hari itu untuk makan mereka, sengaja nggak dikasih makan 2-3 minggu sama orang Romawi. Untuk apa? Agar mereka lapar. Dan ketika orang-orang Kristen dikeluarkan di Colosseum itu, Bapak Ibu, mereka dilempar darah badannya. Bayangin, macan yang belum makan 3-4 minggu, badannya dikasih darah. Saudara pasti tahu endingnya kemana. Saya yakin itu macan gak sempat doa makan. Tuhan Yesus, makasih untuk orang Kristen ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Gak ada. Tapi yang menarik, sejarah mencatat. Setiap kali orang Kristen hendak dibunuh, hendak di masa itu hendak dimakan. Bahkan banyak orang Kristen yang, mohon maaf Pak Bu, mereka ditusuk pakai tongkat yang besar, mohon maaf, dari anus sampai keluar ke mulut. Sampai keluar ke mulut. Dan mereka dikasih minyak, dibakar untuk jadi penerangan di Roma. Apa yang menarik, setiap kali mereka mati, tidak satu pun dari mereka yang ketakutan. Mereka menghadapi kematian dengan iman. Makanya banyak orang yang nonton gladiator itu jadi percaya Yesus. Kenapa? Karena yang paling menakutkan bagi orang Kristen itu apa? Mati. Bagi orang Kristen yang paling menakutkan, nama baiknya dirusakin. Aduh, jangan dong nama baik saya. Bodoh amat. Mau nama baik kayak mau apa kayak, kalau Tuhan yang panggil, Tuhan juga akan pelihara hidup saudara dan saya. Don't worry. Alkitab katakan ketika mereka mau mati, mereka nggak takut, mereka hadapi. Mereka hadapi. Dan banyak kesaksian yang luar biasa. Oleh karena itu mari kita akan belajar lebih dalam lagi, saudara. Yohanes 15 ayatnya yang ke-20. Yohanes 12 ayatnya yang ke-20. Yuk sama-sama kita baca. Kerinduanku ministry 3, 2, ya. Jikalau mereka apa? Mereka juga akan apa? Menganiaya kamu. Saudara jangan berpikir menganiaya hanya berbicara saudara akan dipermalukan. No, kadang-kadang dianiaya karena iman Kristen aja. Kadang-kadang dianiaya disingkirin aja. Kadang-kadang dianiaya ditolak aja. Itu juga penganiayaan. Dan saudara suka nggak suka akhir zaman, iblis. Kalau saudara hari ini udah bertobat dan tiba-tiba hidupmu nggak nyaman, puji Tuhan. Berarti engkau sedang masuk dalam pemurniannya Tuhan. Kalau hari ini engkau sudah bertobat, Pak Pendeta saya udah sungguh-sungguh bertobat loh. Kok susah hidup saya ya? Puji Tuhan. Saya kalau mau jujur, lebih enak jadi pembicara tamu. Yang ngundang bukan sampai 2025 atas anugerah Allah. Dari 2026 udah nanya mereka. Sampai saya bilang, Bu, Pak, belum tentu Tuhan belum datang. Saya pernah duduk sama pembicara-pembicara tamu, sama gembala-gembala, kami duduk di meja makan. Saya perhatikan pembicara-pembicara tamu di meja makan pada ketawa-ketawa. Yang gembala sidang, rata-rata pada diem. Saya colek cicilan ya. Iya. Itu yang ketawa belakang nyanyian gembala juga dia. Oh jadi pembicara tamu enak Pak, enak Bu. Tinggal khotbah aja. Kemana-mana tinggal apa? Khotbah. Jadi gembala. Aduh. Saya khotbah di Bandung. Siapa yang saya tonton? Yang di sini. Saya liatin. Jemaat pada WA, Pak jangan tinggalin dong. Lah mati saya. Nih Bambang gak ngerti apa-apa nih Bambang nih.
Karena jadwalnya udah dari jauh-jauh hari. Saya nggak duga, saya nggak nyangka Tuhan bekerja dengan begitu luar biasanya. Memang nyangka sih, tapi nggak senyangka itu. Nanti kalau dibilang nggak nyangka, lu bilang nggak punya iman. Tapi itu dia. Kalau hari ini saudara karena ikut Tuhan, karena sungguh-sungguh bertobat, dan tiba-tiba hidupmu nggak nyaman, puji Tuhan. Karena engkau sedang menghadapi, saya nggak tahu benar apa enggak ya, tapi saya rasakan kok. Ada banyak dari kita yang sekarang hidupnya lagi nggak mudah. Yang hidupnya sekarang lagi ada tantangan. Yang lagi ada masalah. Puji Tuhan, nggak apa-apa. Kalau engkau menderita karena pertobatanmu, maju terus. Jangan menderita karena memang engkau ngaco, jangan. Engkau ganggu istri orang, aku menderita dianiaya karena Yesus. Sini lo, gue salib di sini lo. Ada orang ngaco karena dia ngaco aja gitu, nyebelin minta ampun. Kalau ada lomba menyebalkan sedunia, setan juara 2, dia juara 1. Tapi karena dia nyebelin, wah diganggu orang, dia bikin tuh. Meskipun 1000 tangan, lu nyebelin gak usah bawa-bawa Tuhan. Tapi kalau saudara menderita karena pertobatanmu, it's okay. Saudara menderita karena mau lahir baru, it's okay. Saudara menderita karena mengikuti jalan Yesus, is okay. Bilang kiri kanan saudara, kalau karena Yesus menderita, maju terus. Saya nggak yakin kau ngomong itu. Kalau saudara berpikir Gaza dan Ukraina berbahaya, maka saudara pun menemukan di Nigeria. Gaza, Ukraina daerah perang. Tapi di Nigeria, saudara, hari-hari ini orang Kristen sedang diburu di Nigeria. Menurut lembaga Open Doors, saudara, dikatakan dari September sampai dengan Desember, ada kurang lebih 4.100 orang Kristen dibunuh. 3.300 orang Kristen ditangkap. Dari Desember 2023 sampai Februari 2024, ada 1.336 orang Kristen dibunuh di Plateau State, saudara. Dikatakan ada 750 churches atau gereja di Nigeria mengalami target, dibom dan sebagainya. Bahkan menurut perhitungan, saudara, menurut perhitungan, dikatakan 1 dari 7 orang Kristen di belahan dunia yang lain, kalau dihitung 1 dari 7 orang Kristen mengalami persekusi, mengalami dianiaya karena imannya kepada Kristen, kepada Yesus. Bahkan di tahun 2020 lebih dari 340, slide selanjutnya, lebih dari 340 juta orang Kristen mengalami high level persecution. Persekusi tingkat tinggi, mengalami diskriminasi. 4.761 Kristen dibunuh karena imannya. 4.227 orang Kristen ditangkap, dipenjara tanpa diadili. 4.488. Salah satu date teman seperjalanan adalah orang bukan Kristen. Datang ke jadwal ibadah tempat saya melayani beberapa waktu yang lalu. Dijamah Roh Kudus. Terima Yesus. Sekarang dia membawai kurang lebih 50 sampai 60 anak teman seperjalanan dia pimpin untuk dia layani. Tadinya kenal Yesus aja enggak. Saya pernah bilang sama saudara, mama saya latar belakang juga bukan Kristen. Latar belakang papa kakek dari mama saya pemilik sekolah agama di daerah Sukabumi. Mama saya dulu guru agama yang cuma matanya kelihatan. Ketika sama papa saya belajar kekristenan, long story short, terima Yesus. Apa yang terjadi? Dipersekusi. Apa yang terjadi? Orang tua dari mama saya meninggal, gak boleh datang. Itu masih biasa. Apa yang terjadi? Dimusuhin, disingkirin, dihina. But it's okay. Karena sekarang mama saya melihat buah dari imannya. Anaknya yang paling bontot jadi pendeta. Kenapa saya menyampaikan ini sama saudara? Kenapa saya menyampaikan persekusi di negara-negara di luar Indonesia? Karena kekristenan di Indonesia menurut hemat pendapat saya pribadi sudah terlalu nyaman.
Kita sibuk meributin perkara-perkara yang gak fundamental. Kita sibukin perkara-perkara bukan jiwa. Yang kita sibukin kejahatan orang, kesalahan orang, dosa orang. LED mana yang paling bagus, AC mana yang paling dingin. Kita gak pernah sibukin bagaimana memenangkan kota Bekasi bagi nama Yesus. Kalau mau tepuk tangan setengah-setengah gak usah saudara. Makanya hari Jumat nanti ada worship night di sini. Oke? Datang lagi di sini hari Jumat jam 7. Frankie Kuncoro. Nggak tahu? Ya udahlah mau ngomong apa. Kalau kau nggak tahu memang ya udah. Frankie Kuncoro sama Frankie Gideon. Kenapa saya bikin Kerinduan Community bikin worship night? Kenapa gratis? Biar siapapun yang mau datang bisa datang. Datang aja udah bawa temen. Nyanyi bareng-bareng. Bawa jiwa. Kenapa saya membahas mengenai persekusi? Ada jemaat yang saya layani di Bekasi ikut Yesus. Terima Yesus. Papanya injek kepalanya pakai kakinya. Suruh kembali. Yang mereka ributin adalah bagaimana bisa ke gereja nyembah Tuhan. Yang mereka doain agar bisa punya Alkitab. Yang mereka doain bagaimana saya bisa ngaku ke orang tua saya pengikut Yesus. Tapi kita yang dari Kristen lahir, yang kita ributin teman ngomongin kita. Yang kita ributin dijelekin sama sahabat. Yang kita ributin kapan punya mobil baru. Yang kita ributin hal-hal yang jauh banget dengan apa yang mereka ributin. Agar apa? Agar kita ngerti bahwa mereka yang dari kecil gak Kristen dan jadi Kristen, mereka bayar harga yang cukup mahal untuk bisa mengikuti Yesus. Saudara yang dari kecil Kristus, justru seringkali kita suka meremehkan. Betul apa betul? Oleh karena itu, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Berbahagia orang yang dianiaya oleh karena namaku. Karena mereka mempunyai apa? Kerajaan surga. Oleh karena itu ada dua hal. Kebenaran dan karena namaku. Saya cepat saja. Apa respon kita terhadap persekusi atau aniaya? Apa respon kita terhadap persekusi atau aniaya? Sambil saya undang pemain keyboard. Bisa bantu kita. Respon kita terhadap aniaya atau persekusi. Terhadap orang-orang yang menganiaya kita. Yang pertama adalah respon kita adalah, mari kita lihat dalam firman Allah Matius 5 ayatnya yang ke-10. Kita baca lagi ayat ini. Berbahagialah mereka yang dianiaya oleh sebab karena merekalah yang apa? Mempunyai apa? Kerajaan surga. Sama-sama bilang sama saya, mempunyai kerajaan surga. Kata mempunyai dalam bahasa aslinya menggunakan kalimat heirs. Mas. Kalau begini minta. Selamat ulang tahun. Open play aja Mas. Saya nungguin saya kan? Boleh kecilin dikit. Nyanyinya nanti. Saya tadi ngomong apa sih? Saya jadi hah? Selamat ulang tahun. Respon dia nih, makasih ibu masuk surga. Mempunyai artinya heirs, mewarisi. Terjemahan lainnya bilang reign, memerintah. Bagaimana respon kita terhadap mereka yang menganiaya kita? Responnya kita bagaimana? Reign artinya memerintah. Artinya gini, cool, tenang. Orang yang aniaya, contohnya apa? Yesus. Yesus ditangkap, Petrus potong telinganya orang Romawi, betul ya? Yesus ketika tangkap cool nggak? Cool banget, dia nggak begini. Masa sih? Jangan tangkap dong. Maka Yesus menangis, bubar kita.
Yesus apa? Ketika dia ditangkap, dipotong leher kupingnya. Yesus ambil kupingnya di bawah. Yesus taruh di jidat. Salah kata Yesus. Yesus taruh di sini. Cool banget. Cool banget. Ketika Yesus diperhadapkan oleh Pontius Pilatus, Yesus nggak nudukin kepala, dia begini. Cool dia. Ketika ditanya apakah kau begini, Yesus bilang kau sendiri yang ngomong. Keren. Walaupun dia didakwa, tapi dia keren. Yesus ketika disalibkan, dia nggak begini. Sakit. Apa itu? Tuhan model apa itu? Tapi ketika dia disalibkan, dia ngapain Bapak Ibu? Dia sempetin. Bilang yang di sebelah kanan, hari ini juga kita ngopi-ngopi di Firdaus. Betul. Bahkan ketika Yesus mendetik-detik kematiannya, Bapa, ke dalam tangan ku serahkan nyawa. Pak, Bu, kalau punya masalah, semua orang punya masalah, tapi cool aja udah. Tenang aja. Perintah masalah bukan diperintah masalah. Amin, kayak apa gitu. Saudara menang atas masalah, bukan masalah yang menang sama saudara. Apabila engkau tawar hati pada masa kesesakan, kata Alkitab, kecilah. Ini orang Kristen bukan sih? Apabila engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatan. Ada orang baru masalah dikit, udah ketemu orang. Tahu kan kayak Putri Malu yang layu itu, yang ada pegang begitu. Kenapa lo? Bibir pecah-pecah, mata merah, cuma gak punya duit. Yang kedua, ciri yang kedua, orang, apa respon kita terhadap aniaya? Yang kedua, kita bilang respon kita terhadap aniaya, Matius 5 ayat yang ke-12. Mari sama-sama kita baca. Matius 5 ayat yang ke-12 yuk. 3, 2, ya Matius 5 ayat yang ke-11. Berbahagialah kamu jika kamu dicela dan. Jadi respon kita yang kedua, yang pertama adalah reign, memerintah, memimpin. Di tengah aniaya, di tengah persekusi, bukan saudara yang dipimpin oleh masalah, tapi kita yang memimpin masalah. Bukan kita dikalahkan masalah, tapi kita yang mengalahkan masalah. Contohnya Yesus. Yang kedua, apa respon kita terhadap masalah, terhadap persekusi, terhadap aniaya? Alkitab katakan bersukacitalah dan Gak apa-apa, masalah itu memang pasti ada. Suka gak suka, mau gak mau, ikut Yesus sepaket dengan masalah. Tapi kabar baiknya sepaket juga dengan mukjizat. Amin. Ada mukjizat. Ada mukjizat. Senyum aja senyum. Pastikan senyumnya ada orang. Kalau nggak ada dibilang udah kena otak. Oh, bilang kiri kanan saudara, senyumin aja udah. Amin. Orang yang bersukacita cirinya ada senyuman di wajahnya. Yuk, coba siap. Senyum terbaik siap. Oke, pastikan gigimu nggak ada bawang, nggak ada apa. Oke, siap. Tengok kiri kanan. Senyum. Jangan ke saya, ke kiri kanan bos. Tengok kiri kanan, senyum. Ah ya, iya gitu. Iya. Kalau kau jomblo, sampingmu jomblo lebih lama. Halo. Jomblo ya? Iya. Senyum. Oh, Mas kok ngomong gini sama saya, kamu tuh pendeta. Kalau ada masalah dikit mukanya ditekuk. Jemaat jadi tahu. Udah senyum aja. Paling jemaat bingung. Kan cuma dua kemungkinan. Ini orang kuat atau udah kena otaknya, kan gitu dong. Tapi kan gak mungkin kena otak saya dong. Karena dia di dalam saya. Wah weh. Ya, senyum aja. Bergembiralah dan bersukacita. Jangan nyembahnya jadi males gitu. Jangan
Jangan nyanyi jadi males. Semangat aja udah, sukacita aja. Anggap gak ada masalah. Karena ini yang saya percaya, ujung-ujungnya hidup orang benar pasti mukjizat. Hari ini saudara gak ngerti, ujungnya pasti berkat. Ujungnya pasti pertolongan. Nanti 2-3 bulan dari sekarang kau akan ketawain masalahmu. Kalau belum selesai tambahin 5 bulan dari sekarang. Kalau belum ya setahun dari sekarang. Kalau belum juga ya nanti. Saya nggak tahu kapan lah. Ya, saya punya iman ya. Dengar baik perkataan saya dari mimbar yang kudus ini. Nanti akhir tahun kita akan sama-sama melihat tangan Tuhan yang kuat ada di kerinduanku ministry. Dan bukan hanya ada di sini, tapi ada di setiap hidup saudara. Engkau yang datang nanti akhir tahun kita sama-sama akan melihat. Gua akan bilang sama Tuhan, gila Tuhan gue TOP BGT. Emang lu tahu TOP BGT apa? Bilang kiri kanan saudara, nanti akhir tahun bos. Ada berkat besar nanti kita. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir, apa respon kita terhadap persekusi? Yang pertama adalah vain, memerintah. Tenang, cool, kuasain. Yang kedua adalah apa Bapak Ibu? Rejoice, bersukacitalah. Dan yang ketiga, yang terakhir, release. Mari kita lihat Roma 12 ayatnya yang ke-14, ini ayat saya terakhir. Roma 12 ayatnya yang ke-14. 3, 2, 1, ya. Berkatilah dan jangan apa? Dan jangan apa? Rilis. Apa arti rilis? Ampun. Siapapun yang jahat sama saudara, ampun. Ampun. Gak ada pilihan. Ampun. Pak, tapi dia jahat, Pak. Ampun. Pak, tapi dia gak benar. Ampun. Pak, diam kau. Banyak moncong. Ampuni. Siapa yang fitnah, siapa yang jelekin, siapa yang nyerang, ampun. Yesus begitu kan disalib. Ya Bapa, ampunilah mereka. Ampun, gak apa-apa. Gak rugi kok ngampunin. Bahkan Alkitab bilang minta berkat sama Tuhan buat mereka. Tuhan berkati dia. Cepat-cepat panggil dia Tuhan. Kalau musuhmu jatuh, jangan kau bilang, oh haleluya. Hari ini Tuhan melawat umatnya, gak boleh. Itu bukan Tuhan. Itu dagingmu yang ngomong. Kalau hari ini kau lihat musuhmu jatuh, doain dia. Agar kamu kuat ngadepin masalah, dia juga kuat ngadepin masalah. Karena pada akhirnya Tuhan mau setiap kita diselamatkan. Saya doa firman ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu bertumbuh berakar bahwa menjadi rema. Kami siapkan hati kami untuk membawa korban ucapan syukur kami kepadamu. Kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebab kami tahu apa yang kami punya datang dan berasal daripadamu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memberi kerinduanku ministry, sama-sama dengan bangga kita boleh katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sambil kotak persembahan dijalankan, ada sedikit pengumuman dari tempat ini. Shalom jemaat Tuhan. Boleh lebih semangat lagi. Shalom kerinduanku ministry. Kita mau menyampaikan